memulai pembelajaran kita, mari berdoa menurut agama dan juga percaya kita masing-masing. Bapak kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas semua kami kami bisa memulai pembelajaran kami dengan baik. Berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir dan dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Berarti seluruh guru kami dan pemimpin kami kekuatan untuk mengajar kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Setelah selesai. Kepada guru kita Ahmad Gerak. Pak Ibu. Silakan duduk. Aulia. Ailo. Bu. Kalista. Catherine. Chelsea Agape. Chelsea Berusaragi. Hadir Bu. Chelsea Okapia. Hadir Bu. Cindy. Hadir Bu. Desi. Hadir Bu. Dea. Kiki. Emia. Erli Kasna. Hadir Bu. Ermila. Hadir Bu. Fabio. Hadir Bu. Pergin. Hadir Bu. Fitri. Yang pertama, boleh semua lihat di depan. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan tepat. Itu dia yang pertama. Berarti yang menjadi topik pembahasan kita nanti yang pertama adalah wilayah Aceh. Yang kedua, yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan Singaparna dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan Kalimantan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis perlawanan masyarakat Karo dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir nanti ada proyek ataupun proyek yang harus kalian kerjakan, yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat hasil analisis dan hasil diskusi dalam bentuk laporan sederhana yang dituangkan dalam LKPD dan pembuatan infografis. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, lihat dulu foto yang Ibu tampilkan. Kira-kira apa ya yang bisa kalian jelaskan mengenai foto tersebut? Silahkan angkat tangan siapa yang bisa. Iya. Penjajahan oleh negara Jepang. Oke, penjajahan oleh negara Jepang. Dari mana tahu itu kalau penjajahan dari negara Jepang? Bendera. Bendera Jepang Ibu. Ada bendera Jepang. Oke, ada bendera Jepang yang ditempatkan di senapan ataupun senjata yang digunakan oleh tentara Jepang. Oke, lagi apa lagi? Dari pakaiannya, Bu. Oke, dari pakaiannya Bu, ini kayaknya orang Jepang ini. Biasanya kalau orang Indonesia celananya pendek gitu. Oke, jadi banyak yang bisa kita ambil dari foto tersebut yang berkaitan dengan materi kita. Jadi ini adalah foto tentara Jepang. Kalau kita lihat lagi berarti ini adalah waktu masa melakukan pertempuran ataupun peperangan. Kita kaitkan dengan daerah yang kita angkat tadi, ada di Aceh, Singaparna, Kalimantan, dan yang terakhir adalah Tanah Karo. Ini perlawanan masyarakat Aceh. Abdul Jalil atau Tengku Pineh adalah seorang ulama dan pemimpin pondok pesantren di daerah Losmawi, Aceh. Ia terkenal karena menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajahan Jepang di Aceh. Bersama para pengikut dan santrinya, Tengku Abdul Jalil bersumpah untuk jihad melawan Jepang. Setelah terlibat peperangan sengit, Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya gugur dalam upaya mengusir Jepang dari Aceh. Berikut ini akan kami ulas biografi dan perjuangan Tengku Abdul Jalil sebagai tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang.
Jalil lahir pada awal abad ke-20 di desa Belanga Adobulo, kecamatan Kekamaklu, Aceh Utara. Ibunya bernama Nyacut Bulan yang merupakan seorang ulama yang juga masih keturunan dari seorang ulama. Sejak remaja, Ibu Abdul Jalil sangat aktif dalam belajar ilmu agama. Di samping menjalani pendidikan di Polskul, sekolah kolonial bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa, yang juga belajar agama pada ulama. Tunku Abdul Jalil bahkan mendalami ilmu agama di berbagai tempat, seperti di Minang, Leo, Bungkai, Muara Batu, Tanjung Samarana, Mondodo, Cotuleng, dan Trenggalek Banda Aceh pada tahun 1937. Tunku Abdul Jalil diangkat menjadi pemimpin pesantren menggantikan gurunya Tunku Ahmad yang meninggal dunia pada masa itu. Di bawah pimpinannya, pesantren Dayang Cotuleng mengalami banyak perubahan. Tunku Abdul Jalil juga mengadakan hubungan dan kerjasama dengan ulama di seluruh Aceh. Singkatnya, ia menentang penjajahan Tunku ketika membaca Hikayat Perang Sabi. Oleh karena itu, selama memimpin pesantren, ia juga memberikan pelajaran tentang patriotisme kepada para santrinya. Ketika Belanda menyerah pada tahun 1942, Tunku Abdul Jalil tidak mudah termakan oleh propaganda yang disebarkan di pasukan Jepang. Sebaliknya, ia malah semakin anti dan benci terhadap penjajah Jepang yang bersikap semena-mena dan sangat menyengsarakan rakyat Aceh pada masa itu. Perlawanan rakyat Cotuleng, Losmawe Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tunku Abdul Jalil pada Juni 1942. Tunku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya yang sekaligus mengeluarkan kritik tajam terhadap penjajahan Jepang. Keesokan harinya, ia langsung diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sangat terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, negara tersebut tidak dilindungi sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin meruncing. Puncaknya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Tunku Abdul Jalil di daerah Cipileng. Namun Hayashi justru berakhir terluka setelah memaksa Tunku Abdul Jalil untuk berhenti mengeluarkan sikap perlawanan terhadap Jepang. Menanggapi hal itu, pada 7 November tahun 1942, pasukan Jepang dikerahkan untuk menangkap Tunku Abdul Jalil. Peristiwa itulah yang menandai awal mula Tunku Abdul Jalil melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada ketentuan itu, Tunku Abdul Jalil berhasil lolos meski pesantrennya dibakar oleh Jepang dan beberapa pengikutnya gugur. Setelah lolos dari pertempuran pertama, Tunku Abdul Jalil dan pengikutnya mundur ke Masjid Payakambo di Kecamatan Murah Mulia. Setelah 3 hari, tentara Jepang menemukan dan kemudian terjadi pertempuran. Setelah 3 hari, tentara Jepang menemukannya dan kemudian terjadi pertempuran sengit di Pasar Jumat. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Jepang karena Tunku Abdul Jalil kalah dalam jumlah pasukan ataupun senjataan. Gugurnya Tunku Abdul Jalil dan pengikutnya terjadi pada tanggal 10 November 1942. Setelah pertempuran selesai, jenazah Tunku Abdul Jalil dibawa ke daerah Cipileng dan dimakamkan di sana. Ibu akan menampilkan video mengenai perlawanan masyarakat Singaparna. Silakan ditonton. Perlawanan Rakyat Singaparna. Perlawanan Rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari tahun 1944. Perlawanan ini terjadi pada rakyat Singaparna diharuskan melakukan kegiatan Sengkerei atau disebabkan oleh Dewa Matahari. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, Jepang mengharuskan rakyat Singaparna untuk melakukan Sengkerei. Sengkerei adalah tradisi untuk Dewa Matahari dengan carakan badan ke arah matahari terbit setiap pagi. Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin sebuah pesantren di Singaparna, Tasikmalaya. Kebijakan tersebut karena tradisi Sengkerei bertentangan dengan hukum Islam. Untuk
itu, Kiai Haji Zainal Mustafa mengupayakan agar para santrinya menghindari tindakan menyekutukan Tuhan. Ia meminta para santrinya untuk memperkuat keyakinannya dan juga mengajarkan mereka bela diri silat. Namun, persiapan Kiai Haji Zainal Mustafa terendus oleh Jepang. Pada tanggal 24 Februari tahun 1944, utusan Jepang datang untuk menangkap Zainal Mustafa. Namun, berkat perlawanan dari rakyat dan para santri, Jepang gagal menangkap Zainal dan mundur ke Tasikmalaya. Melihat upaya masyarakat yang menolak kebijakan Jepang memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ini adalah perlawanan masyarakat Kalimantan yang dipimpin oleh Pak Suma. Pada 1942, Jepang berhasil merebut Kalimantan dari Belanda tanpa perlawanan berarti. Masa penjajahan Jepang merupakan salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia, sehingga memicu perlawanan dari rakyat. Di Kalimantan, perlawanan terhadap Jepang dilakukan secara besar-besaran di Kalimantan Barat dan Selatan. Gerakan perlawanan ini dipicu oleh berbagai sebab, tetapi umumnya karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 19 Desember tahun 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapat perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota pedalaman seperti Putu Sibau dan Sanggal, hingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, ada dua buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura, pertambangan, dan Sumitomo, perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa, Romusya. Hal inilah yang kemudian memicu perlawanan. Tekad perlawanan di Kalimantan Barat semakin besar saat kebijakan sewenang-wenang Jepang ditambah dengan disiplin keras yang diterapkan pemerintahan militernya. Pasalnya, rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Tindakan yang dilakukan Jepang ini tidak dapat ditoleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan diri rakyat. Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan dari kalangan orang Cina, pejabat, dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Semua kalangan itu kemudian dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan di pada Juli tahun 1943. Selain itu, sebanyak 1.000 orang lainnya dipenjara, termasuk 12 sultan. Di Kalimantan Barat, hal sama juga terjadi antara September tahun 1943 sampai awal tahun 1944. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1943, tokoh-tokoh masyarakat Pontianak dari berbagai golongan mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan sepakat untuk merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Namun, rencana tersebut tercium pihak Jepang. Akibatnya, sebelum perlawanan dilancarkan, Jepang lebih dulu menangkap dan membantai rakyat serta beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Perlawanan rakyat Kalimantan tidak tahan dengan kekejaman Jepang. Pada akhir 1944, orang-orang Dayak mulai melancarkan serangan. Meski berhasil membunuh beberapa orang Jepang, perlawanan mereka belum memberikan hasil yang berarti. Bahkan perlawanan rakyat dibalas oleh Jepang dengan akibat-akibat yang sangat buruk. Pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang. Pasukan Jepang yang sibuk menghadapi pendaratan pasukan sekutu pun menjadi kelabakan. Bahkan infografis. Infografis ini adalah salah satu bentuk proyek ataupun produk
kalian hasilkan nanti. Silakan satu dulu. Kayak gini. Enggak. Atasnya. Kalian rancang semua. Apa yang menjadi inti dari materi kalian? Semua dibuat di sini. Bahan-bahannya apa aja? Karton, spidol, lem, segala macam yang kalian butuhkan semua dibuat di sini. Ini nanti ada jadwal. Jadwalnya kita buat hari ini dan hari Kamis. Hari ini nanti kalian sudah mulai kerja buat proyek. Kalau tidak selesai nanti hari Kamis akan kita lanjutkan. Ibu kasih nanti waktu berkisar 20 menit untuk melanjutkan ataupun meritas hasil proyek kalian. Dibuat semua di sini, waktunya kapan, lokasinya di mana, ataupun tempatnya di mana. Paham? Oke. Nah ini dia. Nanti sebelum berakhir pembelajaran kita, Ibu kasih waktu 5 menit setiap kelompok untuk mempresentasikan sampai tahap mana sudah selesai hari ini. Apakah sudah dibuat ataupun sudah digunting foto-fotonya, atau sudah dibuat kata-katanya, LKPD-nya sudah diisi, nanti itu akan dipresentasikan. Paham? Paham. Oke. Untuk kelompok 1, Ketua Nadia materinya yaitu berkaitan dengan perlawanan masyarakat Aceh. Kelompok 2 berkaitan dengan perlawanan masyarakat Singaparna. Kelompok 3 berkaitan dengan perlawanan masyarakat Kalimantan. Kelompok 4 yaitu berkaitan dengan perlawanan masyarakat Karo. Aku sendiri tidak salah berada. Ini kayak mana gitu? Nanti mau kamu. Masuk mawe. Jasa kita jasa. Kalau kayak gini pelang dulu gini kan. Nampak sih. Ibu, ini toko Abdul Jalil. Menempel gambar sudah teman-temanku. Kalau ada masalah rumah tangga jangan kok semua melihat di sini. Oleh suruh. Menghiasi karton. Menghiasi karton.
Ingat ya, ingat 5 menit lagi setiap kelompok harus sudah membacakan sampai di mana sudah kalian mengerti. Sudah setengah jalan. Jadi supaya tahu kita sampai mana sudah kalian kerjakan, silahkan kelompok Aceh ke depan. Bu, 12 orang, hanya 6 orang ataupun 5 orang yang ke depan, bacakan yang sudah kalian kerjakan. Mari. 3 orang wanita. Ayo silakan ke depan. Yang di bawah itu infografis dan laporan sederhananya ya. Ayo nak. Dari sini, dari sini. Oleh kelompok Aceh ataupun kelompok pertama, mari kita lihat dan kita dengarkan. Yaitu tentang Tengku Abdul Jalil. Jadi ada menggunting foto, terus menempel karton di kardus, dan juga pembuatan judul. Nah, jadi sedikit pengetahuan tentang Abdul Jalil, dia adalah pemimpin pesantren karena sebelumnya itu adalah gurunya, di mana gurunya namanya Tengku Ahmad dan beliau meninggal dunia, dan Tengku Abdul Jalil yang menggantikan beliau. Terus pada saat itu Tengku Abdul Jalil juga melakukan peperangan pertama, tapi dia lolos dari pertempuran itu. Tapi 3 hari kemudian tentara Jepang menemukan tempat persembunyiannya, dan pada akhirnya di situ Abdul Jalil dan juga tentara Jepang Abdul Jalil dan juga tentara Jepang melakukan peperangan, di mana bacakan lagi yang kalian bahan-bahannya atau waktunya. Jadi kami mengambil foto dan waktu sekitar 8.55 di lab komputer. Terus kami juga menempel karton di kardus di jam 9.03 di lab komputer, dan pembuatan judul di kertas karton di jam 9:05. Terus tahap selanjutnya akan dikerjakan di hari Kamis. Oke, jadi inilah tadi hasil kerja dari kelompok 1, menempel foto Abdul Jalil di styrofoam dan sudah selesai membuat judul. Oke, kasih aplaus untuk kelompok Aceh. Oke, silakan kelompok Singaparna. Mari. Kalau mau dibawa ke depan apa yang kalian kerjakan pun silahkan. Sudah menggunting foto, buat judul ataupun tema, silahkan. Oleh kelompok Singaparna, mari kita dengarkan. Jadi yang sudah kami kerjakan dari kelompok Singaparna yaitu kesimpulan dari apa yang kami lakukan dari kisah Singaparna, yaitu perlawanan rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada 25 Februari 1900. Bahan dan alat. Bahan dan alatnya yang kami tulis yaitu gunting, lem, spidol, styrofoam, kardus, footprints, digital paper clips, double tip, kertas origami, sticky note, stabilo, dan Oke, langkah-langkahnya. Iya, yang kalian buat tadi apa? Iya. langkah-langkah atau kegiatan yang sudah kami lakukan yaitu menyusun gambar, memgunting gambar pahlawan. Oke, silakan diangkat gambar pahlawannya yang sudah disunting. Oke, silakan. Setelah itu juga kami ada menggambar tokoh, dan yang ketiga menulis judul, dan yang keempat menempel gambar. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok Singaparna. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan ibu guru selaku pembimbing kami di lab komputer yang akan melanjutkan LKPD di hari Kamis nantinya. Di sini kami memiliki konsep seperti poster pop-it ataupun pop-up yang nantinya kami akan menaruh etnis Dayak ataupun Kalimantan untuk menambah kesan sejarahnya lebih besar lagi. Dan kami telah memotong beberapa kertas-kertas yang telah disiapkan untuk menambah kesan-kesan sejarah yang nantinya akan kami tampilkan di poster kami nantinya. Dan kami telah menyampaikan beberapa kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kami Ermila. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kami ambil itu masyarakat Kalimantan sangat gigih dan bekerja keras dalam mempertahankan wilayah dan melindungi dikuasai oleh rencana pembuatan laporan, alat dan bahan yang kami gunakan
gunting, lem, hektar, spidol warna, pulpen warna, dan garis, bahan, karton, gambar-gambar penerangan, kertas koran, kardus, belko, kertas origami, dan spidol. Oke, langsung langkah-langkahnya. Apa tadi yang kalian lakukan jam berapa? Yang pertama yang kami lakukan itu pada jam 9 tepat, Ananda melipat karton dan membuat konsep yang akan kami lakukan. Yang kedua itu Mia menggunting origami bersama dengan Nasya dalam membentuk kertas origami itu jam 9.07. Jemalia menggunting gambar, Mia membentuk kertas lainnya, dan Ananda membentuk karton itu jam 9.10. Dan yang terakhir Ananda mewarnai karton dan jam menggunting gambar dan Mia membentuk karton. Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Oke, kelompok terakhir silakan. Kami dari kelompok 4 yang mendiskusikan terkait perlawanan rakyat Tanah Karo. Jadi di sini kami membuat infografis di mana di dalam infografis tersebut terdapat sejarah Karo, juga pejuang-pejuang yang memperjuangkan perlawanan Tanah Karo, yaitu ada Kiras Bangun dan Jamin Ginting. Jadi di sana nanti akan ada mengenai biodata dan menceritakan tentang bagaimana perlawanan kedua orang ini dalam memperjuangkan Tanah Karo. Oke teman-teman, setelah kami melihat video yang ditanyakan oleh Ibu Guru, kami dapat menyimpulkan terjadi perlawanan masyarakat Karo yang dipimpin oleh Jamin Ginting dan Kiras Bangun atau yang disebut Sigara Mata. Perlawanan mereka penuh pengorbanan, bukan hanya sekedar penumpasan politik dan militer negara penjajah, tetapi juga menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia. Dan alat yang bahan kami dan rencana pembuatan laporan sederhana alat yang dan bahan kami gunakan yaitu yang pertama karton, gunting, lem, gambar tokoh, kertas nasi, kardus, pulpen, spidol, origami, dan stipo. Oke, jadwal yang satu lagi. Pada pukul 8.40 kami mulai menggunting tokoh-tokoh Karo. Pada pukul 4.50 kami mulai menggunting kertas-kertas pendukung. Pukul 9 kami mengelem kertas-kertas dan foto-foto tokoh, kardus, karton, dan kertas pendukung. Pada pukul 9.13 menempel gambar-gambar yang sudah dilem ke karton. Dan kedua menghias-hias kertas karton. Kemudian nanti pada pukul 14.00 sampai selesai kami akan menyelesaikan infografis kami. Lalu pada hari Kamis pada pukul 10.30 kami akan mempresentasikan infografis kami. Oke, kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, infografis yang mulai kita kerjakan hari ini, yang masih setengah pengerjaannya, hari Kamis nanti akan kita lanjutkan mengerjakan infografis tersebut dan nanti langsung akan kita presentasikan apa-apa saja yang kalian buat di infografis tersebut. Paham nakku? Oke, jadi untuk hari Kamis nanti kita jumpa lagi di ruangan ini, bawa semua alat dan bahan yang sudah kita persiapkan. Sampai di sini perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi.